Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa wala, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang fiqhuz zakah, tentang fikih zakah. Di antara yang kita kaji sekarang ini adalah tentang zakat fitrah menggunakan uang. Dan yang kedua adalah tentang sabilillah. Siapa sebetulnya sabilillah itu? Saya ingin sampaikan yang pertama-tama bahwa bicara mengenai fikih zakah atau fikih. Fikih ini adalah berdasarkan ijtihadul ulama. Dan kalau kembali kepada syariat Islam, maka sesungguhnya Islam itu adalah agama yang mudah dilaksanakan. Dinu yusrun, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini susah. Allah jadikan agama ini mudah. Maka landasan itulah ayat itulah yang melandasi syariat Islam dalam berbagai macam aspeknya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Termasuk diantaranya adalah tentang zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, bicara mengenai fikih zakat ini berkembang. Zakat itu berkembang. Baik harta yang dizakati maupun pengertian mustahik yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada al-asnaf ats-tsamaniyah. Ada 8 golongan penerima zakat. Yaitu fakir, miskin, kemudian mu'allaf, kemudian riqab atau budak, kemudian gharib, kemudian sabilillah, kemudian ibnus sabil, ya, kemudian amil. 8 itu pengertiannya berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena memang fikih itu sifatnya dinamis, berkembang. Kenapa berkembang? Karena kemaslahatan yang terkait dengan umat ini berkembang terus. Sehingga para ulama menetapkan satu kaidah usuliyah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu selalu berputar mengikuti illatnya, mengikuti alasan penetapan hukum itu, baik adanya hukum atau tidak adanya, berdasarkan illat. Dan itu terus dinamis. Maka apa yang ditetapkan pada masa lalu bisa saja kemudian berubah pada masa sekarang. Kita lihat contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau punya qaul qadim, pendapat lama. Pendapat lama ketika beliau berada di Irak.
Kemudian pendapat-pendapat itu berubah ketika beliau berada di Mesir, yang disebut dengan qaul qadim, pendapat baru. Qaul jadid, qaul jadid, pendapat baru. Nah, bicara mengenai fikih dalam berbagai macam aspeknya, itu juga dinamis, bisa berubah. Termasuk zakat mal dan zakat fitrah. Sedikit kalau kita mengkaji tentang zakat mal, di mana harta yang dizakatkan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu cuma 5. Tapi kemudian ulama mengkaji, akhirnya juga menetapkan ada satu harta yang mesti dizakatkan, yaitu zakat profesi. Itu ijtihad ulama. Nah, mengenai zakat uang, zakat fitrah dengan menggunakan uang sebagai gantinya beras. Kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahwa hadis-hadis yang terkait dengan zakat fitrah ini, mayoritas hadisnya adalah hadis fi'li, bukan hadis qauli. Hadis fi'li itu artinya Rasulullah SAW diceritakan oleh sahabat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti contoh berikut ini. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala kunna nukhriju zakat al-fitri idh kana fina Rasulullah SAW sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib aw sa'an min aqid. Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah SAW itu 1 sa' dari makanan, atau 1 sa' dari syair, dari gandum, atau 1 sa' dari tamr, atau 1 sa' dari zabib, atau 1 sa' dari aqid, dari susu. Nah, di dalam hadis ini maupun hadis-hadis yang lain yang disebutkan tentang zakat fitrah ini, tidak secara langsung Rasulullah menyebutkan qutil balad, bahan pokok di suatu daerah atau suatu negara itu. Ulama kemudian menyimpulkan bahwa zakat fitrah itu adalah dengan menggunakan bahan pokok. Kalau bahan pokoknya di situ beras, bahan pokok yang dimakan sehari-hari itu beras, maka zakatnya menggunakan beras. Kalau jagung maka menggunakan jagung, kalau sagu menggunakan sagu. Jadi Rasulullah tidak pernah menetapkan qutil balad. Kalau kita ingin mengiblat Rasulullah persis, maka zakatnya mestinya pakai kurma dan gandum itu. Nah, hanya saja ulama mengkaji fikihnya, ya, kemudian menyimpulkan bahwa oh iya, dari hadis-hadis tersebut tersimpulkan bahwa yang digunakan untuk zakat fitrah itu adalah qutil balad. Itu ijtihad. Sama halnya para imam 4 berijtihad tentang boleh atau tidaknya zakat fitrah itu menggunakan uang. Menggunakan uang. Maka di antara 4 mazhab itu yang membolehkan menggunakan uang itu adalah Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Yang lainnya tidak membolehkan. Nah, Abu Hanifah, Imam Hanafi pun membolehkannya dengan kurusnya kurma. Yang itu sangat berat bagi kita bangsa Indonesia. Karena harganya tentu lebih besar. Maka kemudian sebagian ulama, dan itu banyak diikuti oleh para ulama juga, membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang sebagai ganti beras, bukan ganti kurma. Gantinya beras. Kenapa mereka membolehkan? Ilatnya apa? Tentu mereka punya dasar. Semua memiliki dasar. Ulama-ulama yang menetapkan ini
memiliki dasar adalah untuk kemaslahatan mustahiknya. Bahwa ketika mereka diberikan uang, maka uang ini lebih fleksibel. Ya. Dan kita tahu bahwa Basnas pusat, ya, Badan Amil Zakat Nasional pusat maupun Basnas basis DKI sudah sejak lama menetapkan bolehnya zakat uang itu dengan zakat fitrah dengan uang sebagai gantinya beras. Itu sudah lama. Dan tentu kita tahu bahwa di basis DKI ini juga mereka berkonsultasi dengan para pakar, dengan para ulama, para kiai. Begitu juga Basnas. Mereka juga di bawah naungan para ulama, para kiai. Ya. Mereka punya konsultan para ulama, para kiai. Jadi mereka memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan bolehnya zakat fitrah dengan menggunakan uang sebagai ganti beras. Jadi kembali kepada masalah ijtihad sebetulnya. Ini karena masalah ijtihad, maka di antara ulama yang lain ijtihad pula untuk kemaslahatan umat kita. Karena kita melihat bahwa sebetulnya Imam Abu Hanifah membolehkan menggunakan uang dengan kursnya kurma, itu juga ijtihad. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali tidak membolehkan uang, itu juga ijtihad. Nah, kembali kepada ijtihad, bahwa semuanya itu sebetulnya muaranya adalah limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Itulah zakat fitrah. Jadi kalau kita kaji pada hadis-hadisnya, memang di sana tidak ada menyebutkan qutil balad, tetapi ulama kemudian menetapkan tentang qutil balad itu adalah hasil ijtihad. Kemudian yang kedua, tentang sabilillah. Sabilillah ini salah satu asnaf ats-tsamaniyah, golongan 8 mustahik yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 10, ayat 60 itu. Nah, sama juga asnaf yang lain, sabilillah ini pengertiannya berkembang. Siapa sebetulnya sabilillah itu? Sama juga fakir, miskin. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian man huwa al-miskin, man huwa al-faqir. Itu berbeda-beda mengenai definisi tentang fakir, definisi tentang miskin. Ya. Karena memang Rasulullah tidak menjelaskan secara pasti man huwal faqir, man huwal miskin. Sehingga para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda tentang al-faqir dan al-miskin. Ya. Yang sebagiannya menjelaskan bahwa fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Ya. Dan mereka sesekali mendapatkan penghasilan tapi jauh dari kecukupannya. Nah, itu. Dan seterusnya. Kemudian mu'allaf juga. Ada yang mengartikan bahwa mu'allaf ini pengertian yang diikuti oleh banyak ulama adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi ada juga yang memasukkan non-muslim yang punya pengaruh besar. Umpamanya di daerah minoritas muslim. Maka bisa saja non-muslim yang punya pengaruh besar itu diberikan zakat. Itu ijtihad. Nah, tentang sabilillah ini pada awalnya memang jumhurul ulama termasuk 4 mazhab itu mengartikan bahwa sabilillah ini adalah al-ghuzah atau orang-orang yang perang. Al-ghazi fi sabilillah, orang-orang yang perang
membela agama Allah Subhanahu wa taala, perang, dan mereka tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, tidak mendapatkan gaji. Tapi kemudian berkembang pengertian itu karena tidak ada dalil yang kuat yang mendukung bahwa sabilillah itu hanya tertuju kepada orang yang perang. Itu tidak ada dalil yang kuat. Maka bisa kita lihat pendapat-pendapat ulama yang lain, termasuk diantaranya bisa kita lihat walaupun sebagian kaum muslimin tidak menggunakan referensi kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, tetapi boleh juga kita lihat ya tentang penjelasan sabilillah. Jadi beliau katakan bahwa yang dimaksud sabilillah itu pengertiannya memang berkembang ya. Memang di dalam kitab Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa sabilillah ini ya, jadi sabilillah disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah. Said Sabiq menjelaskan at-tariq al-musilu ila mardatihi minal ilmi wal amal. Sabilillah itu adalah jalan yang menyampaikan menuju kepada ridha Allah, baik itu ilmu maupun amal. Nah, sedangkan jumhurul ulama mengartikan bahwa sabilillah itu adalah orang yang perang. Nah, kemudian Said Sabiq menjelaskan dengan mengutip apa yang ditafsirkan oleh Muhammad Abdul di dalam kitab Tafsir Manar atau Rasyid Ridha, wa huwa yashmalu sa'iral masalih asy-syar'iyyah al-'ammah. Jadi sabilillah ini menyangkut seluruh kemaslahatan umum, kebaikan-kebaikan umum, ya, termasuk an-nafaqatu 'alal madaris, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan madrasah dan sebagainya. Luas, lebih luas penjelasannya. Itu Said Sabiq, ya, mungkin banyak yang tidak menggunakan referensi ini. Baiklah, tapi bisa juga dijadikan referensi juga apa yang dijelaskan oleh Abu Thayyib Muhammad Siddiq Khan, ya, dalam kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah. Ya. Beliau katakan, wa min jumlati sabilillah as-sarfu fil ulama'il ladzina yaqumuna bi masalihil muslimin. Bahwa termasuk sabilillah itu adalah para ulama, karena mereka lah yang sangat berjasa untuk menegakkan agama. Fa inna lahum fi madillahi nasiban. Sesungguhnya mereka ada hak di dalam, ada bagian di dalam harta Allah. Walau apakah mereka orang yang kaya atau mereka orang miskin, ulama itu maka mereka mendapatkan berhak mendapatkan zakat atas nama sabilillah. Balis sarfu fi hadhil jih' min ahammil umur. Bahkan memberikan zakat kepada ulama ini termasuk hal yang sangat penting, min ahammil umur. Kenapa? Li'annal ulama warathatul anbiya wa hamalatud din. Karena ulama adalah pewaris para nabi dan pembawa agama. Wa bihim tuhfadhu baydatul Islam wa syari'atu sayyidil anam. Dan karena dengan ulama terjagalah panji-panji Islam dan syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat ulama yang disebutkan, yang ditulis oleh penulis kitab Ad-Durarul Bahiyah. Nah, jadi ini sebagai referensi, sebagai perbandingan bagi kita saja. Tapi masih banyak penjelasan-penjelasan yang lain
yang intinya bahwa pengertian sabilillah itu berkembang. Ya. Jadi banyak juga ulama kita yang menjelaskan tentang sabilillah ini dengan fi sabilillah di situ, maka bisa juga diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan untuk li'izzil Islam wal muslimin. Nah, jadi li'izzil Islam wal muslimin, untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, ini penting juga karena pada masa damai, pada masa tidak perang, maka mereka-mereka itulah sesungguhnya yang perang. Mereka-mereka itu sesungguhnya yang perang untuk membela agama Allah. Nah, jadi itulah penjelasan tentang sabilillah, pengertiannya berkembang, dan karena fikih itu berkembang, termasuk fikih zakat itu berkembang, yang perkembangannya itu selalu dilandasi, didasarkan kepada kemaslahatan umat, baik kemaslahatan pemberi zakat maupun kemaslahatan penerima zakat, dan juga pengertian-pengertian mustahik yang lain selalu berkembang. Baik itu terkait mustahik zakat mal maupun mustahik zakat fitrah. Memang betul bahwa zakat fitrah itu diutamakan kepada fakir miskin. Karena memang fakir miskin disebutkan yang pertama-tama di dalam ayat 60 surat At-Taubah itu. Tapi bukan berarti menyampingkan yang lain. Ya. Nah, kalau masalah amil memang perlu dibenahi. Kalau saat sekarang memang ada sebagian yang tidak mau menamakan amil sebagai panitia zakat sebagai amil, itu wajar. Karena memang penetapannya belum, legalitasnya belum sesuai yang diharapkan. Insya Allah pada saatnya nanti kalau Basnas sudah merapikan organisasinya sampai tingkat bawah, dan kemudian mendidik para amil tingkat bawah itu memahami fikih zakat, maka sudah saatnya pada saat itu untuk kemudian mereka menerima zakat. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.